So guys, don't forget to apa? Don't forget to subscribe And comment. Dan nonton. Hai wonderful people, welcome back to our channel. Masih balik lagi sama Bebe dan Butan. So teman-teman, hari ini kita mau ngucapin Happy New Month. So buat video kali ini kita agak sedikit berbeda dari video-video sebelumnya, dimana video sebelumnya itu kita selalu kasih reaction. Dan buat video kali ini kita kasih buat yang berbeda sedikit, dimana kita akan sharing pengalaman hidup kita ala Wonderful Blasian. So teman-teman, untuk beberapa waktu kemarin kita tuh menghadapi banyak sekali orang-orang yang mempunyai case-case dalam rumah tangganya. Jadi kenapa kita mau bikin hal ini? Kita mau orang-orang terbantu dengan apa yang bisa kita bagikan. Jadi teman-teman, untuk kalian yang mendengarkan atau menonton tayangan ini, pastikan untuk kalian selalu mengambil hikmahnya atau yang positifnya dan buang yang negatifnya. Dan ketika kita membagikan hal ini, bukan berarti kehidupan kita sudah sempurna teman-teman, tapi karena kita memiliki pengalaman. Tentunya semua orang yang sudah berumah tangga pasti punya pengalamannya sendiri-sendiri. Jadi kita juga mau berpartisipasi dalam membagikan cara-cara atau kiat menyelesaikan masalah versi Bebe dan Butan, versi keluarga kita gitu. Betul. So teman-teman, jadi hari ini kita mau membahas tentang apa baik dan buruknya sosial media atau dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga kita. Kenapa? Karena beberapa waktu ini banyak banget kita melihat fenomena orang-orang yang terlalu fokus menyandingkan hidupnya dengan sosial media sampai dia lupa dengan kehidupannya di dunia nyata, teman-teman. Jadi untuk itu kita benar-benar mau membagikan cerita untuk kebaikan bersama lah teman-teman, kayak gitu. Yang pertama itu banyak sekali orang-orang di luar sana yang terlalu berekspektasi kehidupannya itu sesempurna quotes-quotes di sosial media. Jadi bayangin aja teman-teman, mungkin ya quotes di sosial media, mungkin orang yang membuat quotes sendiri itu punya masalah, tetapi dia bermaksud untuk menyemangati dirinya sendiri dan bisa menjadikan quotesnya itu sebagai semangat untuk orang lain. Tetapi ketika kalian membaca hal itu, kalau misalnya kalian termotivasi, itu bagus. Tetapi kalau misalnya kalian membaca hal tersebut tapi kalian tuh berangan-angan untuk seperti itu tapi kalian gak bisa, itu juga bahaya gitu. Kalau menurut aku sih, kalau quotes-quotes yang sering aku lihat gitu kan, kayak kadang kita ngerasa kayak ini nih kita banget, aku banget, gue banget gitu. Sebenarnya ambil deh, jangan di satu posisi aja kayak oh aku harus kayak gini gitu. Coba pikirin kayak orang ini buat quotes ini sebenarnya bertolak belakang sama dia, cuman dia mengambil hal-hal positifnya nih. Dari masalahnya dia jadiin yang positif gitu. Jangan selalu compare kehidupan kalian. Jadi aku mau nambahin tadi yang Butan bilang kan, goalsnya orang itu beda-beda teman-teman. Jadi jangan mengkaitkan goals atau pencapaian kamu dengan apa yang ada di quotes, apa yang terlihat di sosial media. Karena banyak banget orang yang gila-gilanya dengan sosial media, padahal kehidupan rumah tangganya sendiri itu atau kehidupan pribadinya itu hancur gitu. Jadi kesannya kalau misalnya dia mau kejarin hidupnya sendiri dengan apa yang ada di sosial media, baiknya, terus indahnya di sosial media, itu nggak akan nyampe. Ya, karena di pernikahan itu kan, pernikahan, hubungan, pacaran, apapun itu, karena kalian itu berdua loh. Jadi kalau menurut kalian, oh ini goalsnya aku nih gitu, tapi belum tentu goalsnya si pasangannya juga kan. Kayak gitu. Kalau menurut aku, jadi coba kalian lebih fokus di kalian berdua, goalsnya kalian itu apa. Jadi alangkah baiknya jangan mencontoh goals dari couples di sosial media ke kehidupan kamu, karena belum tentu kamu atau pasangan kamu bisa atau berhasil menjalankan hal itu. Jadi bagaimana caranya supaya kalian hidup dengan baik adalah ciptakan goals kamu sendiri, gitu. Yang kedua teman-teman, kita akan masuk ke fenomena di mana kalian sering banget atau seneng banget men-share masalah kalian ke status-status di sosial media. Kalau menurut aku itu nggak baik banget. Kenapa? Pertama, kalau kalian upload di sosial media, ada gak orang tua kalian itu di sosial media, dan orang tua kalian tuh akan berpikir kayak, kayaknya ini nggak bagus deh buat anak gue gitu. Sedangkan kalian berharap si pasangan kalian ini dinilai baik oleh orang tua kalian. Secara nggak langsung adalah kalian yang merusak pikiran orang tua kalian sendiri. Betul. Jadi teman-teman, kita sebagai istri atau sebagai suami, tapi kebanyakan nih istri
cewek Yep, nih yep, yang yep, suka yep. banget share every problems to the social media. Kalian mikir gak sih efeknya apa? Dampaknya apa buat kehidupan pernikahan kalian, ke keluarga kalian? Kalau kalian memasang status di sosial media kalian, misalnya kayak tentang suami kalian, anak kalian, keluarga kalian, tante kalian atau siapapun gitu, yang itu tidak disaring gitu. Karena aku pribadi, aku juga kalau misalnya aku masih suka berbeda sama Butan gitu. Aku masih suka men-share masalahku sedikit gitu ya, tapi tidak langsung yang gamblang banget secara telanjang aku taruh di sana gitu. Karena aku juga mikir gitu, dampaknya apa buat orang-orang? Pusing gak sih orang-orang ngeliatin aku punya masalah gitu loh. Karena apalagi kalau misalnya isinya tuh ada keluarga, ada ponakan atau siapa, mereka melihat, terus kamu menjelek-jelekan suami, terus kamu pasang status yang seolah-olah kamu tuh tersakiti, kamu tuh menderita sama suami kamu. Nanti orang-orang mikir kayak, buat apa kamu tinggal sama suamimu, buat apa kamu nikah kalau kamu diajak menderita. Jadi teman-teman, mikir deh 2 kali, 3 kali, 1000 kali ketika kalian mau memposting sesuatu di sosial media kalian. Apa manfaatnya? Terus apa baik dan buruknya? Kalian harus tahu itu dan kalian harus siap. Karena ketika kalian memposting sesuatu di sosial media, baik dan buruknya itu akan menjadi berbalik sebagai bumerang kepada kamu. Kamu nggak tahu, orang bisa aja orang kayak misalnya kamu kenapa atau kenapa ada masalah ya. Mereka terlihat care sama kamu, tapi kita nggak tahu, bukan kita sujon ya, maksudnya kayak kita nggak tahu orang mikirnya apa. Kadang mungkin orang juga, karena aku juga jujur kalau aku ngeliat status orang yang terlalu frontal, aku pasti bakal mikir ini orang apa ya, kasih aku pusing gitu. Aku ngeliat dia update status itu kayak kok dia yang punya masalah, gue yang tahu gitu. Ya lo mau blok tapi teman. Gitu. Kalau aku sih lebih ke, aku jarang upload semua masalahku di sosial media. Kayak anak sakit aku nggak pernah upload sama sekali. Yang berteman sama aku pasti nggak pernah lihat kalau anak-anak aku sakit. Aku nggak pernah kayak, ya aku nggak pernah kayak tulis GWS, get well soon, my son, my daughter. Aku nggak pernah nulis malah sama aku sekali. yang kalau misalnya panik aku orangnya nelu. So aku nggak mau kayak orang, oh anaknya sakit nih, kasihan deh gitu kan, butuh attention atau kayaknya apa gitu. nggak perlu. Sampai suami aku sendiri kadang aku suka upload quotes, dan itu quotesnya sebenarnya kadang kayak di kehidupan dia kayak, did I do something wrong? Iya, jadi padahal dia kayak feel guilty. Iya padahal enggak. Aku cuma bilang kayak, enggak, itu cuma quotes bagus aja sebenarnya harus diupload gitu. Betul. Kata dia, orang lain bisa berpikirnya beda. Aku selalu bilang kayak, aku nggak pernah upload quotes. Ya terserah, itu kan balik lagi ke orang nih. Orang nilainya itu, oh dia upload kayak gini, dia lagi mungkin lagi ada di situasi terburuk di rumah tangganya. Enggak semuanya kayak gitu sebenarnya. Karena ada beberapa orang mungkin yang seperti aku cuman upload, oh bagus loh kata-katanya gitu. Betul. Yang ketiga teman-teman, ini tuh yang paling gregetan banget. So aku mau bilang kayak, stop sharing every little problems to your friend, to your family, and every kind of thing gitu ya. Jadi kayak you have to think about that before you say it, before you share it gitu kan. Karena kamu harus tahu what will affect somebody with your story gitu. Jadi kamu nggak tahu ketika kamu dengan senang hati membagikan ceritamu. Misal kayak aku temenan sama Butan, aku bilang, Bu, aku punya masalah deh gini-gini, aku mau cerita gitu. Aku tahu nggak Butan lagi siap atau enggak, atau Butan sendiri misalnya lagi ada masalah sama suaminya, tapi aku paksa nih aku cerita semuanya, apa nggak nambah-nambahin beban dia gitu. Jadi kalau buat aku, untuk orang-orang yang masih suka sharing sampai ke ampas-ampasnya masalah kamu ke orang lain, buat aku mau pesen deh, stop it, oke? Jadi kamu tuh harus gini, gimana kamu mau matang kalau kamu ngadepin masalah sendiri aja belum bisa. Gitu. Betul. Jadi kalau kamu mau dianggap matang, kalau kamu mau dianggap seseorang istri yang bisa diandalkan, gak usah lah mikir kayak diandalkan sama suami. Kalau kamu udah punya anak, kamu harus bisa diandalkan oleh anak-anak kamu, oleh orang tua kamu, oleh keluarga besar kamu. Jadi belajar buat lebih tangguh, belajar buat bisa memecahkan masalah sendiri, belajar untuk dewasa lah gitu. Karena sorry tuh saya gitu, buat aku orang yang masih apa ya, dengan kadar apa sih, dengan status rumah tangga gitu, terus masih suka sharing ke orang lain, itu belum bisa dewasa ya. Maksudnya kayak aku bisa pilih-pilih, nggak semuanya gitu ya. Maksudnya ada orang yang menceritakan masalahnya dan itu benar-benar udah gawat, aku respect itu. Ya, dan aku tuh merasa aku harus ada buat dia gitu. Itu yang paling penting. Tapi kalau yang orang udah sharing tapi masalahnya cuma pepesan kosong,
mohon maaf, kamu belum dewasa. Dan mungkin untuk sebagian orang yang bercerita masalahnya ke orang lain tuh kayak, ya lu harus dengerin gue banget gitu. Kayak yang tadi Bebe bilang, sebenarnya Memaksa ya. iya, coba deh pikirin kayak, oke, mungkin yang ngedengerinnya lagi oke. Tapi kita nggak tahu setelah kita cerita, dia pulang ke rumah, dia ketemu pasangannya, atau pas dia lagi jalan sama pasangannya kayak, ini kayak yang si ini cerita deh, jangan-jangan si ini kayak gini. Jadi Betul, mencurigai iya, suami jadi sendiri. kasih efek buruk buat yang ngedengerin. Betul. Dia jadi berpikir kemana-mana buat dirinya dia sendiri gitu, nggak bagus juga. Betul. Misalnya aku orangnya curigaan nih. Aku cerita ke Butan kayak, Bu, kayaknya suami aku gini deh. Kayaknya aku ada masalah kayak gini deh. Nah, Butan udah nyerep kan, udah nerima. Terus tiba-tiba Butan lihat suaminya misalnya pulang telat, atau misalnya nggak ada kabar, tiba-tiba udah ada di Bandung atau apa mendadak gitu kan. Itu terus Butan tuh langsung yang ke bawah gitu. Itu secara tidak langsung loh teman-teman pasti memberikan dampak gak baik buat si pendengar gitu. Kalau menurut aku solusi yang ini nih kali ini kayak, kadang kita nyari teman yang buat ngedengerin kita dan selalu support kita kayak, ya deh kayaknya pasangan lo gini deh gitu. Gosip ya. Nah, Kompor. kalian coba pilih teman yang ketika kalian curhat, orang ini bakal kayak, kayaknya lo deh yang salah deh, karena Betul. karena aku sendiri tipe orang yang kayak gitu. Kalau orang cerita sama aku bakal menyalahkan, aku bakal Menyalahkan orang ya, dulu. kalian di posisi yang benar gak? Kalau kalian benar, aku bilang benar. Kalau kalian salah, aku pasti bakal bilang salah. Aku Benar. orangnya bisa dibilang kejam. Kalau orang cerita ke aku bakal salah-salahin ya kalau dia salah. Nggak usah jauh-jauh nih kakaknya. Kalau cerita sedikit misalnya, Im, nggak ada semangat nih Im, gimana ya Im, kok kayaknya aku drop banget, kok kayaknya Bu aku sedih banget, kok kayaknya lagi down banget. Pasti dimarahin sama dia kayak, apa namanya, lu semangatnya di mana? Lu punya hati nggak? Lu punya otak nggak gitu? Lu punya semangat nggak? Ya lu bangun sendiri lah, ngapain ngomong ke gue? Dia anaknya kayak gitu. Jadi kalau aku beda, kalau aku lebih kayak heart to heart gitu. Jadi kayak kalau orang cerita aku dengerin gitu. Kalau misalnya aku pilih, kayak misalnya aku saring, ini ceritanya kayak berat banget, aku pasti rangkul orang itu. Tapi kalau misalnya orang cerita menye-menye, aku cuma bilang kayak dia, aku nggak ada waktu, tunggu ya, aku sibuk. Nah, yang keempat nih teman-teman, yang keempat bukan sih? Keempat. Tiga keempat ya. Keempat deh kayaknya. Ya udah pokoknya yang next ya teman-teman. Coba deh teman-teman, stop mencari apapun itu hal di sosial media yang berkaitan dengan perasaan kamu hari itu. Jadi misalnya kamu lagi ada masalah sama suamimu, terus kemudian perasaan kamu gak enak atau apa, biasalah baper. Terus tiba-tiba cari quotes-quotes, cari gambar-gambar kira-kira yang bisa kode-kode suami gitu, atau kan. yang menyindir biasanya. Yang menyindir-nyindir suami kayak gitu. Itu di stop deh, tolong deh gitu. Karena gimana ya, apa ya, jangan nyalain api deh kalau kamu nggak mau kebakaran. Kayak kalian mancing buat si pasangannya nih peka, lu ngelakuin salah, coba gue sindir. Bukan kayak gitu caranya. Kalau bukannya peka, yang ada malah perang. nah ya kan? iya, dan kamu pengen dianggap kamu orang yang paling tersakiti, tapi kamu mencoba Menyakiti membakar suami. itu. Nah itu kan nggak baik. Betul. Ya gimana kalian mau dinilai dewasa kalau kalian sendiri nggak bisa kontrol kalian sendiri. Dan menurut aku perempuan itu adalah kunci di rumah tangga. Rumah tangga itu bagaimana ya, namanya kita ibu, terus istri gitu ya. Peran kita tuh satu dan terbagi-bagi gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa yang namanya bikin suasana di rumah teduh, nyaman, aman gitu, yang mukanya ditekuk mulu, yang setiap hari, ada loh aku kenal orang setiap hari mukanya ditekuk, setiap hari suaminya tuh nggak dienakin jawabannya. Itu gimana rumah mau rasa surga gitu? Kalau menurut aku dari semua agama apapun pasti dijelaskan kalau perempuan adalah orang yang paling sabar. Of course, kalau menurut aku itu benar sekali, karena mau kalian diapain juga tugas perempuan adalah satu, memaafkan. Kalau memang ya bersabar, kalau kalian minta Tuhan pasti jawab semuanya, entah setahun, 2 tahun, 10 tahun lagi dia bisa berubah, itu bisa aja. Iya, jadi nggak mungkin. Jangan putus semangat sih. Kalau misalnya kamu mau disayang sama Tuhan, mau disayang sama suamimu punya masalah, berarti kamu sedang diuji teman-teman gitu. Bukan kita nggak pernah diuji, bukan kita nggak pernah marah, pernah. Makanya kita bisa ngomong kayak gini karena kita udah dulu tuh pelajarin yang kayak gitu. Kita udah pernah ada di situasi yang jelek-jeleknya banget nih, adat dan karakter yang jelek banget. Terus kita udah ada di hari ini, dan syukurnya kita tuh bisa cerita salah satu sama lain nih. Kayak dia nih ya, kayak
kalau misalnya ada masalah gini enaknya gimana ya gitu. Jadi kita tuh enak gitu, aku bisa share sama Butan. Nah kalau misalnya kamu dalam keadaan apapun lah, dalam diuji tersebut kamu bersabar, kamu tetap senyum, kamu tetap berbesar hati dan percaya bahwa ini tuh ujian pasti berakhir. Nah pasti kamu bakal disayang sama Tuhan, disayang suami juga, dan pasti nanti kamu happy ending gitu loh, ngerti nggak? Jadi bakal, pokoknya percaya deh waktu Tuhan yang terbaik gitu. Kadang aku gregetan. Dan jangan pernah menilai hari ini kayak aku udah berusaha nih sebaik mungkin hari ini, tapi masih gak dilihat perjuangan aku sampai detik ini. Jangan. Karena kenapa? Sebenarnya laki-laki itu pasti melihat kalian. Betul. Gimana kalian melewati itu. Saat ini dia lagi oke dengan emosinya segala macam, tapi dia melihat nih seberapa kuat kita bisa memilah-milah. Oh gimana nih cara solusinya buat diri kita sendiri menyelesaikan masalah. Betul. Itu sebenarnya dinilai. Jangan berpikir kayak kita nggak dinilai usaha kita hari ini, kemarin, dan mungkin besok nih masih tetap disalah-salahin. Jangan salah. Apa yang udah kita perbuat hari ini mungkin setelah 1 minggu, 2 minggu kemudian dia akan kayak, atau bertahun-tahun kemudian dia kayak Menyadari. kamu bisa menyelesaikan masalah yang 10 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Dia pasti bakal ingat itu banget. Iya, karena kalau misalnya cowok itu dia tuh pakai logika, bukan pakai nyonyot gitu ya. Jadi kalau kita kan lebih kayak, wah papa mau diberatalin gitu, mau di apa dibrebel. Hati sih, lebih ke hati kayak aduh kamu tersakiti banget, aduh kamu tersakiti banget. Ya kayak lebih perasaan lah, baper banget gitu. Kalau cowok tuh gimana ya, dia menghadapi masalah tapi dia diam kita anggap kadang dia tuh nggak abandon kita, apa sih, mengabaikan kita, padahal dia tuh diam-diam itu menilai. Dia tuh gimana ya, dia tuh kayak mau tahu nih istrinya sekuat apa gitu kan. Karena gimana ya, kadang tuh perempuan ngelihat laki-laki padahal dia lebih kuat ya, laki-laki tuh lebih tabah dan lebih banyak usahanya. Nah kadang kita cewek suka ngeliat kayak ini suami nggak ada usahanya banget deh, nggak bisa banget diandelin deh, padahal aduh masalah dia tuh banyak banget gitu. Makanya aduh, jadi gini deh, kita para istri jangan pernah salah tangkap sama suami gitu loh. Kita punya masalah, dia punya masalah juga yang lebih 2 kali dari kita. Kita ngerasa hidup kita berat, apalagi beban di pundak, tangan dan kepala dia itu beratnya bertubi-tubi teman-teman. Gitu. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Buat kita semua perempuan atau laki-laki jangan pernah kayak kalau laki-laki kayak kalian perempuan cuman kerjanya gini-gini, kalian tuh nggak mikirin hal-hal yang kecil. Jangan salah, kita juga mikirin semua hal kecil kayak mengelola uang, apa itu anak, semua rumah gitu kan. Masa kita urusin dari hal yang kecil sampai mungkin kadang kayak laki-laki berpikir kayak oh kalian tuh otaknya nggak nyampe ke situ buat berpikir gitu. Jangan salah, sebenarnya perempuan itu banyak cara keluarnya juga, mencari solusinya itu buat para perempuan itu juga banyak. Betul. Dan buat para perempuan juga jangan selalu menilai laki-laki kayak dia nggak peka loh, dia nggak ini loh, dia nggak itu, dia nggak ada usahanya, dia nggak bisa banget diandelin, dia nggak ada tanggung jawabnya, dia begini. Jangan salah gitu, jangan cuman apa yang kamu lihat kasat mata aja gitu, tapi lihatlah perjuangan dia gitu. Sekarang kamu mau dinikahin sama dia, ya kan, jangan mau enaknya doang. Nikah tuh susahnya aja dulu deh yang dibawa, nanti enaknya tuh terakhir. Karena kalau menurut aku laki-laki itu bebannya lebih banyak. Satu, kenapa? Kalau perempuan menikah dia mulai sama rumah tangganya, sama ibu mertuanya, sama orang tuanya. Tapi kalau laki-laki dari adik perempuan, kakak perempuan, istri, keluarga istri, mertua, ibunya, masih tanggung jawab dia. Jadi semua ada di sini, di sini berat banget loh. Berat banget. Even adik perempuan yang mungkin sudah menikah atau belum, atau kakak perempuan yang sudah menikah, tetap tanggung jawab dia. Karena dia adalah laki-laki. Benar. Jangan berpikir masalah kita tuh udah berat banget gitu. Coba deh pikirin masalah pasangan kalian tuh juga berat. Semua ada porsinya masing-masing dan Tuhan tahu kalian bisa melewati itu, makanya dikasih ujian itu. Iya, dan aku setuju sih. Maksudnya jangan menganggap bahwa diri kita udah apa menghadapi masalah yang berat. Sekarang kita nikah, ya kan? Bawa beban masing-masing dan masing-masing disatukan sama Tuhan. Tandanya kita harus bersama-sama menghadapi beban yang berat supaya ringan dihadapin bareng-bareng. Bukannya kayak, oh dia egois ya, dia begini gak perhatian sama aku. Belum tentu kayak gitu. Kadang kitanya duluan yang salah menilai pasangan kita gitu. Jadi aduh gimana ya, stop drama deh gitu loh. Maksud aku hidup yang real-real aja. Kalau kamu masih disertai sama drama, kalau kamu masih cari-cari masalah, itu masuknya ke drama juga. Maksudnya udahlah gitu, drama tuh
cuman ada di TV doang, nggak usah dibawa ke kehidupan nyata. Face your real life, darling. Betul. If you want to get your happy life, so make it real. Yeah, make it real. Just be you. Yes. Nah teman-teman, ada lagi nih yang paling aku nggak ngerti, nggak masuk di akal. Jadi teman-teman, jangan pernah berpikiran untuk berbalas atau membalas dendam gitu sama pasangan kita. Nah, misalnya kita istri ya, suami kita melakukan kesalahan kayak misalnya amit-amit gitu ya, kayak mungkin suami kita ada salah jalan lah sama orang gitu atau gimana. Terus kita tahu kondisi suami kita, sedangkan kita juga tahu nih di agama, di semua sumpah gitu, bahwa kita tuh harus saling memaafkan dan mengasihi. Buat apa kita disumpah menikah kalau misalnya kita nggak bisa memaafkan, berlapang dada dan mengasihi lah gitu. Karena suami kita itu berbuat salah, pasti dia tuh perlu dikasihi gitu, disayangi. Kenapa? Kalau misalnya dia lagi berbuat salah, terus kita salahin dia, ya udah berantakan, ya kan? Tunggu, Bebe. Kadang kan kayak dia membutuhkan kasih sayang, terus gue sayangin banget, tapi dia masih kayak gitu. Terus si orang ini berpikir kayak, apa yang kurang dari gue? Nah, jadi itu masuknya egois dong. Egois. Iya. Nah, kayak misalnya gini. Oke, katakanlah gini, suamiku membelikan rumah untuk orang tuanya. Terus aku marah-marah kayak, padahal suami izin. Misalnya gini, sayang, aku beli rumah buat mama papa ya. Aku nggak tahu bentuk rumahnya kayak gimana, mau kecil, besar, sedang, mewah atau gimana. Tiba-tiba dia membelikan rumah untuk orang tuanya yang mewah sekali gitu. Nah terus aku marah-marah kayak, kenapa kamu harus beliin dia kayak gitu kan? Padahal aku tahu aku yang memberikan izin buat dia memberikan rumah untuk orang tuanya. Terus aku bilang lagi kayak, lihat ya, nanti aku bakal beliin orang tua aku juga rumah. Jadi pengen berbalas. Terus kalau misalnya amit-amit gitu ya, ada orang yang suaminya salah jalan, misalnya dia salah jalan lah gitu, dia berbuat maksiat atau gimana gitu. Terus let's say aja udah amit-amit ya, to the point ya, let's say kayak dia main perempuan, berselingkuh atau ya, mungkin kayak cuman cat aja sama perempuan, itu kan juga udah termasuk ya. Betul. Misalnya nih ya berselingkuh lah gitu ya, entah cat, entah ketemu atau bagaimana ceritanya, I don't care. Terus kita tuh yang berantem, terus aku bilang kayak, kamu bisa ngelakuin ini, lihat aja ya, satu hari aku balas. Aku emang nggak bisa. Aku bisa loh kalau mau. Lah itu gimana mau selesainya kehidupan kalian? Siapa yang mau mengasihi, memaafkan dan membuat semuanya damai gitu loh. Karena kalau kalian berpikir kayak, lo begitu, aku akan lakuin kayak gitu juga. Buat apa kalian masih bertahan? Nah itu. Kenapa sekalian aja pecah? Nah, ya kan? Karena nggak gini. Sekali orang melakukan kesalahan, terus kita sebagai pasangan, kita nggak mengasihi, nggak memaafkan, pokoknya nggak ada damai lagi lah gitu. Cuman ada kepura-puraan. Itu rumah tangga yang penuh kepura-puraan itu gimana gitu? Iya. Dilanjutkan atau kehidupannya itu berlanjut seperti gimana? Itu udah bisa kebayang gitu. Sedangkan dendam tuh ngumpul. Iya. Gimana tuh? Sebenarnya pilihannya cuma dua. Mau atau tidak, mau memaafkan atau tidak memaafkan. Betul. Kalau kamu masih mau bertahan, ya maafkan. Betul kan? Gak usah kalau misalnya ada masalah lagi. Oke, hari ini ketahuan nih suaminya begini. Oke, akhirnya mereka damai. Terus nanti next ada lagi masalah, diungkit lagi yang lalu. Itu kacau loh kalau kayak gitu. Karena gimana ya? Banyak banget pengalaman sendiri dari keluarga sendiri pun seperti itu yang kita tahu. Gitu. Jadi pasangan suami istri bertengkar, kemudian berdamai gitu ya, tiba-tiba kehidupannya puji Tuhan berjalan lancar lagi, terus berantem lagi. Yang dibahas masalah yang udah beberapa tahun yang lalu. Itu kalau laki-laki jangan salah loh, laki-laki tuh hatinya ngitungin sakit hatinya loh. Kadang laki-laki itu nggak, kalian mungkin bahas kayak, ya dulu kamu gini gitu, laki-laki diam aja nih. Tapi once dia keluarin kata-kata beraksi, kamu dulu begini, itu bakal lebih sakit. Makanya jangan cari masalah deh. Laki-laki itu pintar sayang, perempuan juga pintar. Betul. Sama pintarnya, cuman kenapa Tuhan menciptakan perempuan? Kalau menurut versi aku, Tuhan menciptakan perempuan adalah kita adalah manusia yang sabar. Betul. Sabar dan lemah lembut, membuat kedamaian. Apa susahnya sih gitu? Bener deh. Jadi jangan sekali lagi nih, jangan balik lagi, jangan membandingkan hidup kamu mau hidup misalnya
aku lihat dia nih, aku sama Poji amit-amit kehidupan kita tuh bener-bener kayak mungkin kayak di neraka ya. Terus aku ngeliat dia kayak, ih, si Intan enak banget hidupnya, gimana ya caranya, dia pakai apa ya, cara apa ya gitu, gimana biar aku bisa kayak gitu. Nggak kayak gitu, yang harus ditanyakan gimana ya diriku bisa membuat rumah tangga seperti dia gitu. Bukannya aku ngejar diriku lari manjat buat seperti dia, tapi aku mau aku punya keluarga yang bisa damai versi aku. Iya, gitu. Kayak aku sama Bebe juga sebenarnya kan kayak kita punya goalsnya sendiri masing-masing kan. Kayak aku nggak harus menjadi Bebe agar rumah tanggaku menjadi seperti rumah tangga Bebe gitu. Di satu sisi mungkin itu menurut aku goals, tapi menurut suamiku mungkin kan enggak gitu. Gimana caranya rumah tangga kita juga bahagia? Kayak coba deh bikin versinya sendiri. Kalian sendiri gitu. Betul. Kadang kayak Bebe orangnya sabar banget, aku nggak sabar. Oke, ini kelemahanku nih, nggak sabar. Ada sisi-sisi positif yang lain yang bisa bikin rumah tangga kalian sebenarnya gali potensi diri kalian itu banyak. Coba digali lagi potensi apa. Kelemahan aku begini. Cari kelebihan kalian yang bisa bikin rumah tangga kalian kuat, hubungan relationship kalian jadi lebih kuat. Betul. Itu banyak banget sebenarnya. Bener. Ya pokoknya ya gitulah teman-teman, kalau misalnya ngomongin rumah tangga tuh banyak banget. Dan kenapa kita akhirnya mau membuat konten ini, karena memang kita gregetan banget, karena capek banget maksudnya kayak ngadepin orang-orang yang di depan mata itu ya masalahnya tuh ruwet banget gitu. Dan ruwetnya kenapa? Gimana ya, kita dilibatkan, kita kasih saran, nggak mau denger dan ngulang lagi cerita lagi, terus udah gimana pokoknya nggak ngerti deh. Pokoknya doa kita mudah-mudahan semua orang yang kita kenal yang menikah, semoga kalian selalu pernikahannya diberikan kedamaian, ketentraman, dan selalu diberkati dan berjalan dalam iman deh, gitu aja. Banyak-banyak introspeksi diri, gali-gali potensi kelemahan kalian menjadi hal yang positif. Karena kalian tahu kelemahannya itu, kalian coba deh rubah deh kelemahannya. Biasanya emosi, oke, kalian terlalu sensitif, coba cari-cari yang lainnya. Sebenarnya kayak banyak. Aku sekali lagi sih, komunikasi sama suami dua arah harus jalan gitu. Suami istri ya, namanya suami istri ya, kalau misalnya cuman mau hidupnya sendiri atau enak sendiri, egois sendiri, ya buat apa nikah? Kalau kayak gitu ya udah sendiri aja, sendiri juga happy. Benar. Kadang kan ada kayak yang dia nggak menyayangi gue, yaudahlah enjoy aja sendiri gitu, asik sendiri dengan hidup kalian. Betul. Semakin kalian asik dengan diri kalian sendiri tanpa kayak kayaknya gue salah deh, dia nggak suka deh di hal yang ini, kalian nggak koreksi diri kalian, hubungan sekalian itu semakin renggang, semakin jauh. Betul, karena masing-masing ngerasa kuat, egonya yang mengendalikan mereka sendiri, jadi ya itu rusak sama ego aja gitu. Dan banyak kita temuin juga di sosial media kayak kasus-kasus yang ini kayak beberapa waktu ini ya, perselingkuhan, betul. Pelakor dan lain-lain. Bukan gosip ya guys ya, tapi memang ya itu udah jadi konsumsi umum ya, gitu. Sebenarnya kan itu selalu kalau kita baca komen-komennya itu kayak laki-laki kayak gini harus dipertahankan atau enggak, atau dibuang. Nah, kenapa? Coba lihat di sisi lain, kayak kalau misalnya kalian masih pacaran, ya berarti Tuhan sedang dia nggak baik nih buat kalian. Harusnya dari masa pacaran kita udah tahu ini baik atau enggak gitu. Kalau masih di pacaran mungkin kayak Tuhan udah ngasih sign nih dia nggak baik buat kita. Tapi kalau sudah di pernikahan, kalian sudah berjanji dengan Tuhan, kalian mau membatalkannya itu coba deh pikir 2 kali. Betul. Balik lagi ke hal yang tadi, perempuan itu manusia yang sabar, manusia yang memaafkan. Lemah juga ya. Lemah sekali. Enggak, salah. Kita kuat, tapi maksudnya kalau udah tersentuh kita lemah gitu. Cuman betul. Kenapa Tuhan ciptakan wanita? Karena wanita tuh kalau udah diginiin gitu, laki-laki udah disayangin pasti juga luluh sebenarnya. Luluh. Betul. Nah teman-teman, yang terakhir sebagai penutup kita mau kasih tips bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga ala Wonderful Blasian. Nah kalau dari aku Bebe, aku biasanya menjaga keharmonisan sama Pauji itu seperti kayak banyak-banyak melakukan hal-hal yang kayak bersentuhan, tapi jangan berpikiran macam-macam ya. Nah kan udah macam-macam loh. Maksud aku kayak bersentuhan kayak pegangan tangan. Terus kalau misalnya ada sedikit masalah, nggak ada salahnya kok manja. Kayak aku pasti kalau ada apapun aku bilang sama dia, peluk aku dong. Pasti dia udah tahu itu sign bahwa aku lagi nggak baik, aku lagi nggak oke, lagi nggak nyaman atau apa. Itu salah satunya. Dan
komunikasi gitu. Jadi kalau aku lebih ke apa ya namanya, sentuhan fisik sih. Bukan sentuhan fisik dalam arti harus mengarah ke hubungan intim, enggak. Aku tuh cuman kayak, kalau aku orangnya lebih speak up gitu, kayak misalnya kayak, baby peluk aku dong gitu. Aku tuh langsung, dia peluk aku tanpa tanya, dia tahu bahwa aku lagi nggak oke. Setelah aku oke, lepasin pelukan aku, dia tanya masalahnya apa, baru aku cerita. Oke, kalau versi aku tuh orangnya yang nggak bisa ngomong sebenarnya, cuman aku kayak menyimpannya sendiri. Tapi mungkin suamiku baca dari raut muka. Walaupun aku mencoba kayak dia nggak tahu masalahnya apa, aku tetap tersenyum apa. Mungkin ya karena kita udah tinggal serumah, udah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama, jadi dia lebih sensitif kan. Kayak kamu kenapa gitu, ayo oke. Aku selalu bilang kayak aku oke, I'm fine gitu. Tapi dia bilang kayak kamu nggak oke gitu. Kadang aku oke aja, cuman dia kayak mungkin kayak ngeliat nggak oke. Aku selalu bilang yang aku oke gitu. Terus kalau dari aku sendiri, aku orang kalau aku lagi nggak oke, aku yang peluk dia. Karena aku ngerasa kalau ketika aku peluk dia, aku bakal nyaman lagi. Even mungkin dia bikin aku kesel atau ada hal-hal yang aku nggak suka dari dia, ketika aku peluk dia kayak di hati aku tuh selalu kayak ini loh orang yang gue peluk gitu. Ini loh orang yang memeluk gue juga gitu. Yang memeluk gue juga gitu. Orang yang selalu ada di saat apapun gitu. Apa salahnya sih kalian kamu memaafkannya gitu. Betul. Jadi ya begitu deh kita benar-benar. So teman-teman, jadi itu yang bisa kita sampaikan buat di video kali ini. Kita ucapkan terima kasih banyak sudah nonton dari awal sampai habis. Dan jangan lupa, kita mau ingetin, bantu kita support untuk tetap like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa ditonton. Ya kalau kata Pak Oji. So teman-teman, kalau gitu kita pamit undur diri. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Bye.